Hey everyone, kembali lagi bersama saya Timothy Purnomo dan juga sahabat saya Benny dalam program online Bible Reading. Hey Ben, Hai Tim, bisa dengar jelas ya suaranya ya? bisa jelas. Oke, sebelumnya kita seperti biasa mau menyapa teman-teman yang setia menyaksikan ataupun mendengar program online Bible Reading ini. Kami percaya kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan aman, ya, dan juga selalu kreatif dan tetap produktif ya di hari-hari yang sekarang ini. Dan kami percaya pengenalan akan Tuhan Yesus juga semakin terus bertambah dalam, ya, melalui setiap ayat yang kita bahas, yang kita baca, yang kita bahas, dan juga kita bisa aplikasikan ya. Ini juga reminder buat kita berdua ya Ben ya, setiap Betul, kita bacakan ini. Iya. Ya, oke. Ben, gimana? Seperti biasa, apa nih yang lagi jadi sorotan di apa maksudnya sih ini? Iya. Jadi dari yang kita lihat nih, masih perkembangannya sih masih sama-sama aja ya. Pergerakan di Middle East itu seperti kita lihat negara-negara Arab nih tampaknya akan banyak yang makin merapat ke ya sama Israel ya gitu loh, peace plan gitu, peace agreement sama Israel. Nah, satu hal yang kita lihat menarik sekali karena kita kalau belajar tentang end times itu di Yeskiel 38 kita bisa lihat pergerakan geopolitik gitu, geopolitik di negara-negara yang disebut di Yeskiel 38, yaitu bangsa-bangsa Arab ini nanti akan cuman dari samping melihat dan memprotes pada saat negara-negara yang kita tahu Turki, Iran, dan Rusia ini akan menyerang Israel. Mereka cuma di samping untuk memprotes. Nah, makanya pergerakan yang kita lihat sekarang, ternyata lagi pada menjalin hubungan kerjasama nih sama Israel, justru negara-negara Arab ini. Gitu. Tapi semuanya itu lebih ke karena mereka itu takut juga sama Iran, Tim. Gitu. That's why sebenarnya mereka berteman sama Israel itu ya istilahnya tanda kutip berteman ya, karena mereka takut sama Iran. Gitu. Jadi mereka butuh perlindungan teman ya. yang powerful. Betul. Teman yang powerful juga. Betul. Iya, gitu. So far masih itu aja, Tim, pergerakan-pergerakannya. Gitu ya. Oke. Good. Kalau gitu kita langsung aja ya masuk ke Kisah Para Rasul pasal 19 ya Ben? Ya. Gue baca ya. Ya. Kisah Para Rasul 19. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang, ya. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ, di Efesus ya maksudnya ya, dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus.
Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang sakit. Maka lenyaplah penyakit dan keluarlah roh-roh jahat. Ya, jadi ini cerita tentang Paulus di Efesus, ya kan? Ya. Ini Apolos masih di Korintus nih. Jadi Paulus sudah ke Efesus. Terus yang awal-awal itu adalah pembahasan tentang baptisan, Tim. Betul, gitu. Selalu ya. Ya, baptisan. Jadi dimulai dari situ dulu gitu. Terus dia juga mau menyampaikan bahwa ada Roh Kudus gitu. Kalau orang yang percaya ada Roh Kudus gitu kan. Ya. Betul. Karena dia tanya juga, emang yang dulu sebelumnya taunya gimana? Karena kemungkinan besar ya mereka cuma taunya dari yang versi Yohanes Pembaptis, Tim. Gitu, bahwa kalau dibaptis, baptisan air gitu. Tapi mereka, karena di Kisah Para Rasul kan kita tahu di awal yang kita baca itu pencurahan Roh Kudus kan, Tim. Jadi ini juga sesuatu yang baru buat mereka di saat itu gitu loh. Makanya dijelasin lagi bahwa kalau orang yang sudah percaya, bertobat, baptis, itu ada kekuatan Roh Kudus yang udah mulai bekerja di dalam orang itu gitu loh. Ya. Nah, itu bisa dilihat juga dengan mereka bisa menyembuhkan, bernubuat, berbahasa roh. Ya, nah, untuk berbahasa roh kita udah pernah bahas tuh yang di Kisah Para Rasul yang di depan sebelumnya. Ya kan? Terus apalagi, Tim? Nah, ini ayat ke-9. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Nah, seperti biasa. Ya, tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Gimana, Tim? Kira-kira apa yang lu mau share nih? Nah, kalau gue dari awal aja deh, gue dapat sesuatu dari ayat 2 ya, dari ayat 2 tentang waktu Paulus membahas tentang baptisan ya. Nah, dia kan tanya kan baptisan mana, lalu mereka jawab baptisan Yohanes kan. Nah, lalu berarti kan mereka belum dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, benar nggak di situ kan? Nah, menurut gue ini sebuah struktur yang sangat jelas gitu loh. Awal dari keselamatan itu yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan Yesus gitu loh ya. Jadi biarpun kita dibaptis, apakah kita kenal dengan Tuhan Yesus? Apakah dia menjadi raja atas kehidupan kita? Ya kan? Itu berarti kan pengenalan. Betul. Setelah kita bicara dengan pengenalan, maka barulah orang-orang ini menjadi percaya ya dengan dibaptis itu. Nah, setelah mengenal, percaya, lalu dikaruniakanlah itu kepada mereka, kepada orang-orang yang sudah percaya dan mau mengikutnya. Gitu. Itu sih yang gue lihat strukturnya tuh jelas banget gitu loh. Jadi baptis, percaya, kenal, mengikut, lalu dikaruniakan gitu loh. Iya, betul. Itu. Nah, kalau buat gue dapat something lagi, Tim, yang di ayat ke-9 yang tadi tentang beberapa orang yang tegar hatinya, gitu loh. Itu kan yang, kalau bahasa Inggrisnya kan harden. Hatinya jadi keras, jadinya hatinya dikeras. Nah, setiap kali gue lihat kata hatinya dikeraskan itu, gue langsung ingetnya tuh sama Firaun, Tim. Gitu. Selalu ingetnya sama Firaun. Firaun tuh sampai 10 tulah, itu masih tetap keras. Gitu loh, ya kan? Gue nggak ngerti gitu kan. Orang kan sering tanya kenapa kok dia bisa begitu. Nah, kenapa gue mau mention tentang Firaun? Seringkali tuh dari kita nih, kita mengeraskan hati kita. Ya, udah tahu ini adalah sebuah kebenaran, tapi kita masih istilahnya tanda kutip ngeyel ya. Bahkan kita yang sudah ikut Tuhan dan percaya pun aja, kadang-kadang kita masih ada ego itu, Tim. Denial. Ya kan? Denial. Kita masih ada ego itu gitu. Nah, yang pengen gue sharingkan adalah bahwa kita sering kan kalau ikut Tuhan tuh kita bilang, oke, Tuhan, pakailah kita gitu sebagai alatmu. Gitu. Tapi yang gue temukan akhir-akhir ini justru yang penting kita tuh berkenan dulu di mata Tuhan. Karena pada saat kita sudah melakukan firman-Nya berkenan kan berarti di mata Tuhan, itu kita akan dipakai sama Dia. Tapi kalau kita cuma bilang dipakai saja, karena orang yang dipakai Tuhan itu belum tentu berkenan, Tim. Tetapi orang yang berkenan di mata Tuhan pasti dipakai Tuhan. Jadi gue menemukan itu di situ karena belajar dari Firaun. Firaun itu kan sebenarnya juga salah satu alat yang dipakai oleh Tuhan
ya kan? Tapi dia tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. Ya, karena kita tahu sendiri Tuhan melibatkan semua pekerjaan dia dengan lewat Firaun ini juga. Gitu. Betul. Ya. Jadi lebih baik kita lebih fokus ke apakah kita sudah berkenan di mata Tuhan. Betul. Wah, itu something really really good, Ben. Nah, gue tambahin lagi yang di ayat berikutnya yang Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Ini juga sesuatu yang sebagai seorang pemimpin dia punya tanggung jawab dan punya sense of protection gitu ya. Jadi dia pasti selalu ingat dengan ajaran Tuhan Yesus yang tentang ragi ya. Jangan sampai gara-gara sedikit orang ini jadi terpengaruh semua ya gitu. Jadi makanya udah jelas kita dipisahkan gitu ya dari mereka. Betul. Ya. Gitu. Dan dia tuh di situ 2 tahun ya Tim ya. Iya, 2 tahun. Cukup lama ya? Lama, 2 tahun. And then after this, udah masuk ke perikop yang berikutnya, anak-anak Skewa. Anak Skewa ya? Oke, ini gue baca dulu ya. Oke. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru kedekatannya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Ya. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Ouch. Ya, hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya, bahasa Inggrisnya tuh kalau orang Yunani kadang ditranslate Gentiles juga. Ya. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. What do you think about this? Cukup straightforward ya. Ya. Yang tadi ini berhubungan lagi dengan perkenanan gitu loh. Ya. Iya kan? Ya. Roh jahat aja bisa ngomong Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapa gitu. Iya. Iya kan? Ya. Gitu. Ya, ini menarik sih ya. Maksudnya si roh jahat ini ya. Kalau kita baca tuh setan ya atau demon, devil, whatever the name gitu kan. Mereka aja tahu Tuhan itu siapa, anak Allah. Ya kan? Gitu. Jadi ya harus ada punya personal relationship sih dengan Tuhan. Nggak bisa cuma sekedar bilang, apalagi dia tulis, yang orangnya bilang gini, demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Gitu. Ya kan? Itu plagiarism, man. Iya. Ya kan? Ya. Jadi ya seperti itulah. Kalau maksudnya orang yang benar-benar menghidupi itu pasti akan jadi ada powernya, Tim. Ya. Lanjut. Gua baca ya. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya, katanya. Sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbullah huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada orang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini.
Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tapi juga hampir ke seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Ya. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Ya. Mendengar itu, meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus. Ya. Keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkan. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirimkan peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang-orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang kenapa mereka berkumpul, untuk apa mereka berkumpul. Ya. Mirip omnibus ya waktu demo ya. Pokoknya ngumpul aja dulu ya. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, Dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang-orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar, maupun patungnya yang turun dari langit. Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini. Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Kok mirip ya? mirip ya dengan kejadian. Jadi memang kalau benar mah santai aja ya, gitu. Iya. Terus ini kan ada Demetrius ya tadi ya, tokohnya nih yang di sini. Cuman yang menarik, sebab ada seseorang bernama Demetrius, seorang tukang perak. Jadi dia tukang perak kan? Iya. Artinya dia kehilangan omset nih, gitu loh. Betul. Ya kan, dia kehilangan omset karena tadi yang di sebelumnya yang kita pernah baca, banyak juga di antara mereka yang melakukan sihir, udah mulai bakar apa segala macam. Kitab-kitabnya ya. Ya, gitu. Jadi udah mulai nggak percaya itu, jadi omsetnya pasti berkurang dong, gitu loh. Untuk jual beli patung-patung ini udah berkurang. Betul. Ya kan? Dan itu ditulis juga. Menarik sih, meskipun dia tulis ini terjadi di Asia, tapi pada saat itu kan Asia itu bukan sampai ke sini kan, Asianya masih di daerah situ aja. Gitu. Tapi cukup menarik karena di situ orang banyak menyembah berhala, patung. Nah di situ disebut Artemis itu. Ya. Artemis itu kan Dewi ya, Dewi Artemis. Ya, kepercayaannya orang Greece, orang Yunani. Iya, betul. Ya, gitu. Jadi ingat ya bahwa mungkin kadang-kadang kita juga jadi berkompromi ya. Jadi berkompromi karena kehilangan omset, lalu kehilangan keuntungan lah ya, gitu loh. Kita kadang-kadang kita jadi
gimana nih kita cari jalan pintas gitu ya, Iya. dengan cara bukannya kita melihat apakah selama ini kita melakukan itu sesuatu yang benar. Ya, ini gue tuh jadi ingat tentang sebuah perusahaan atau sebuah departemen atau sebuah usaha yang teraudit. Ya. Ya. Teraudit. Gitu, yang selama ini mungkin jalannya ngepot ke kiri dan ke kanan gitu loh. Ya. Tapi pada saat kena audit atau tercium sesuatu oleh bisa aja oleh stakeholdernya, oleh pelanggannya, ya kan? Ya. Atau oleh masyarakat atau auditor gitu loh. Nah, ini mungkin it's about time for us to evaluate, ya, melakukan evaluasi ya. Betul. Gitu loh, daripada kita ngegas terus gitu dengan mempertahankan kebenaran yang kita anggap itu benar, lebih baik ya kita evaluasi sih. Gitu. Iya, iya. Karena di sini juga responsnya ini si Demetrius ini istilahnya kan omsetnya terganggu, ya kan? Harusnya ya dia bukannya malah ngumpulin massa untuk malah bikin keributan kayak gini gitu loh. Ya. Nambahin, jadi dia malah nambahin gitu, malah nambahin. Tapi di ujungnya kan juga jadi ada panitra kota itu, ya kan? Ada yang ngurusin kota itu yang bilang ya udah kalau memang keberatan apa segala macam bisa tuh lewat sidang aja gitu loh, ikutin jalur-jalur yang legal aja gitu kan. Iya. Jadi ini kalau si Alexander tadi nggak jadi ngomong dia ya? Di mana? Alexander jadinya membela nggak sih? Ada seorang Alexander. Didorong ke depan, 33 tuh. Iya, pembelaan. Tapi ketika mereka tahu dia orang Yahudi, berteriaklah mereka. Jadi dia ditolak juga. Iya, karena dia orang Yahudi gitu loh. Iya. Ini kan peraturannya beda lagi. Ya kan? Makanya dia bilang kalau ini udah ke pengadilan aja, ikutin aja gitu loh. Iya. Di sini sih nggak dikasih tahu ya bahwa hasil akhirnya seperti apa ya. So, kita dalam bahaya dan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara. Oh, si Demetrius bilang sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara ya. Dan nggak ada, maksudnya nggak ada bukti-buktinya apa-apa. Dia juga nggak ngancurin patungnya si Artemis itu kok gitu loh, kan? Jadi makanya akhirnya bubar juga dengan sendirinya. Nggak kurang kuat lah gitu, kurang kuat. Iya. Ya, case-nya tuh nggak kuat. Betul. Yaudah, kita lanjut Ben. Lanjut. 20 ya. Ya. Dari Makedonia ke Troas. Mantap. Ya, setelah reda keributan itu, nah ini sebenarnya menarik nih, kemanapun si Paulus pergi nih, either dia masuk penjara, dia mau dibunuh atau dia bikin keributan. Makanya sampai satu titik dia jadi takut kan, yang terakhir itu kan, yang Tuhan bilang dikuatkan lagi, jangan takut. Iya. Karena trauma juga setiap kali kemana pasti jadi ribut. Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Tuh, kali ini dia yang udah gantian tuh. Karena Tuhan udah menguatkan dia, gantian tuh dia menguatkan murid-muridnya. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Ya, lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia, karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea. Nah, Berea masih ingat ya. Dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika. Dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi dan 4 hari, kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ini dead nih. Ini lagi komsel nih. Lagi komsel. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya.
Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing, kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Nah, ini ada kejadian aneh, ya kan? Iya. Gimana, Tim? Ini cuma jadi kayak diary ya, ditulis iya. ya. Kayak perjalanan. Ya, facts saja. Gitu. Betul. Kalau ditanya, maksudnya apa sih orang muda itu dengar sampai ngantuk, terus jatuh, terus mati, terus hidup lagi gitu kan? Ya, kalau tidak dijelaskan di dalam Alkitab, kita nggak usah mengira-ngira juga itu artinya apa. Iya. Ya, simply ini ya cuma dikasih tahu aja ada fact yang terjadi seperti ini. Gitu. Ya, kalau gue sih melihatnya ya kalau orang itu hidup lagi ya karena memang ya nggak bisa dijelaskan juga sih kenapa kan. Betul. Iya. Iya. Yang satu hal kan kita juga pernah lihat lah ya kan, lu juga pernah mengalami kan Tim gitu. Iya. Koma terus hidup lagi ya, kenapa nggak ada yang bisa jelasin kan? Iya. Yang jelas pasti setiap yang ditulis di dalam kitab suci atau di dalam Alkitab ini pasti ada Tuhan tuh mau kita baca supaya kita ngerti sesuatu, bahwa Dia bekerja dengan jalan dan cara yang nggak masuk akal kita, dan rencananya tuh di atas rencana kita gitu loh. Jadi itulah yang kita bisa ambil hikmahnya kali ya. Iya, betul. Ada lagi yang kita miss, Tim? Nggak ada. Kita lanjut deh. Oke. Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Assos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Assos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Oh, berarti ini Paulus balik lagi ya, kayak ada round trip ya, Ben? Iya, betul. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Iya, karena ngejar Pentakosta karena biar bisa ngerayainnya di Yerusalem gitu. Ya. Tapi menarik ya, Tim. Maksudnya di zaman itu aja gila sibuk banget gitu. Ya kan? Dan peta perjalanannya lumayan jauh-jauh ya gitu. Iya. Iya. Terus tadi kan ada sesuatu yang menarik ya, dia bilang dia mau tetap jalan kaki gitu ya. Nah ini sesuatu yang pop up di dalam pikiran gue barusan si Ben. Pada saat murid-murid Tuhan Yesus ini jalan kaki, menurut lo nih ya Ben, this is just a stupid question tapi kayaknya lucu gitu. Menurut lo Roh Kudus bantu mereka jalan gak sih? They can walk faster than everyone else gitu. Oh enggak lah, menurut gua enggak. Enggak. Tapi yang jelas Roh Kudus mengarahkan mereka harus kemana. Karena yang tertulis di Alkitab kan, ya kan, yang pas di awal-awal itu dibilang jangan ke Asia dulu gitu loh. Ya kan, sekarang udah ke Asia gitu, udah di Asia kan istilahnya. Jadi sebenarnya diarahkan. Makanya kalau setiap kali kita mulai itu kan lu suka bilang, Tim, terus bergerak, ya, terus aktif, adaptasi lah gitu dengan keadaan sekarang. Misalnya keadaan udah lebih nggak kondusif, lebih susah atau lagi pressure besar, tapi jangan menyerah, tetap bergerak. Karena dengan kita bergerak baru langkah kita bisa diluruskan gitu loh. Betul. Tapi kalau kita nggak pernah maju, nggak pernah jalan,
ya gimana mau diarahin gitu loh, ya kan? Iya. Gue juga belajar tentang itu sih gitu. Karena ada satu Hmm. poin juga dalam hidup kita pasti pernah kita cuman udah deh capek banget ya, diem aja. Nah jangan diem kelamaan, gitu. Betul, Ya, betul, betul. Terus juga kita dari kemarin kita bahas tentang apa? Kita baca ada Paulus lagi di Efesus segala macam. Kita juga jadi sedikit mengerti atau bertambah-tambah pengertian kita tentang jemaat Efesus ini ya Ben ya. ya, Ya, ya. keadaannya di sana. Gue dari sejak baca Kisah Para Rasul ada Efesus, ada Korintus. Ya gue jadi punya bayangan, oh gini. Karena kan di endingnya di Kitab Wahyu kan ada 7 Ya. jemaat itu. Iya, betul. Betul. Nah, ini kan yang kita baca ini masih yang awal-awal, Tim. Gimana Betul. mereka membangun jemaat-jemaat yang Efesus Awal, ini kan. yes. Dari awal gitu. Nah, sampai kita udah baca di kitab Wahyu, Efesus itu kan ditulis apa? Lu masih ingat kan, Tim, yang baik-baik itu semua? Iya. Tekun, ya kan, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu semua. Nah, Efesus sendiri artinya, kata arti Efesus, Tim, itu desirable. Jadi orang mau seperti itu, Efesus. Karena memang kalau kita lihat karakternya, gila, ini udah keren banget jemaat ini. Nah, justru keren begitu, kita pikir kita ini udah baik, Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau lupa kasih mula-mula gitu loh. Iya. Ya. Jadi kalau ini menggambarkan, ini cuma ngomong aja ya, ini Efesus itu seperti menggambarkan orang yang sombong, ya, yang tinggi hati ya. Kalau tinggi hati kan nggak ada kasih biasanya kan, gitu kayak sombong, I can do anything gitu, gue udah paling gitu kan, gue di atas gitu loh. Ya, jadi ya mungkin seperti itu sih. Iya. Kita lanjut ya. Lanjut ke perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Nah, ini udah mau jalan lagi nih. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan." Itu Tim disebut. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan ya dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Berhenti dulu deh sampai di situ, Tim. Ya, karena ini udah masuk ke bagian yang penting nih, apa yang keluar dari tulisan Paulus ini. Ya, karena dia udah mau cabut nih kan, dituliskan dia udah mau pergi, jadi dia kasih wejangan lah istilahnya, ya kan, gitu. Jadi dia kasih tahu bagaimana mereka bisa lihat kehidupan Paulus itu seperti apa. Jadi untuk kita setiap pemimpin itu ya kita harus walk the talk gitu loh, ya kan? Biar orang bisa ngelihat, nggak cuma ngomong doang nih orang, gitu loh. Apa yang diomongin emang dia kerjain. Karena kalau kita cuma pinter ngomong tapi kita nggak ngerjain, itu nggak ada powernya, Tim. Betul. Ya, gue selalu ingat contoh yang gue sering sharing juga gitu. Misalnya kayak dulu bokap gue, dia ngerokok gitu kan. Tapi dia selalu bilang sama gue gitu, lu jangan rokok ya. Ngerokok itu nggak baik. Nah, pada saat itu yang ada di mental gue, lu ngomong doang, lu sendiri aja masih ngerokok terus. Gitu. Ya kan? And then gue dapat pengertian sempurna sekarang gitu loh. Pada saat baca Matius, kalau kita ketemu orang-orang yang seperti itu, ya apa yang mereka omongin itu kan benar. Ya kan? Di Alkitab ditulis itu seperti orang munafik. Karena dia ngomong tapi dia nggak kerjain. Tapi apa yang dia ngomongin adalah sebuah kebenaran. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah mana yang benar, mana yang enggak. Gitu. Karena pada saat kita kalau cuma udah karena melihat dia cuma ngomong doang tapi dia nggak kerjain. Padahal yang dia omongin benar. Tapi kita udah keburu blok dulu, kita malah jadi nggak menjalankan yang apa yang diomongin sebenarnya. Kan yang diomongin benar, Tim.
Iya, jangan Ya. sampai kita terjebak di pikiran kita itu ya, kita kayak Betul. lu siapa lu gitu, Betul, ya. ya kan? Bukankah itu sangat terjadi gitu? Orang pada saat melihat orang Kristen, ya kan, orang tahu Hmm, nih orang Kristen nih standarnya tinggi banget nih, hmm, gitu. Tapi pada saat orang melihat, ya dia cuma ngomong doang, hmm. ya, tapi dia nggak kerjain. Ya, itu yang menyedihkan ya. Betul. Nah, salah satu penyebabnya itu menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya, Iya gue juga betul. pernah ada di dalam musim itu. Iya, Ya, ngomong doang, tapi hidupnya kayak gitu, sama, ya sama kan? Ben. Tapi kan Yes. yang rugi jadi gua sendiri, Tim. Karena gua padahal apa yang diomongin bener. Cuman karena gua ngelihat gua kehidupan dia, gua jadi males. Hmm, Tapi akhirnya gua sendiri yang rugi karena kalau gua nggak percaya, gue yang tidak terselamatkan, betul, gitu. betul. Ya kan? Jadi kita juga jangan sampai itu karena itu kita tahu itu sebuah bentuk sandungan, batu sandungan, tapi jangan sampai itu membuat kita sendiri yang rugi pada akhirnya. Iya. Bayangin kalau lu dilarang rokok gitu ya, padahal bokap lu ngerokok, tapi lu malah nggak percaya karena lu kan ngerokok juga, gua ngerokok Iya, juga deh. Malah jadi iya. lu juga nggak Iya, terselamatkan ya. iya responsnya Nah, nggak benar. Padahal yang diomongin tuh kata-kata itu adalah sebuah kebenaran, iya. gitu. Dan ini gue juga melihat di sini Paulus menunjukkan bahwa semua, kalau kita lagi ngomong tentang pelayanan, tentang ministry, it's all about other people. Ya, Hmm, di sini kan Paulus benar-benar dia bilang, sesungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu, ya kan? hmm, Semua ku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu, ya kan? ya, Ya kan? ya, Jadi dia benar-benar eh, apa ya? Ya kalau kita ngomong ministry melayani deh, kita ngomong melayani itu bukan tentang kita sebenarnya gitu. ya, It's all betul. about Jesus dan it's all about other people. Ya, Gitu. dan dia lakukan seperti itu karena di ayat 21 dia bilang, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat, ya kan? Supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi selalu memimpin Tujuannya, orang, tujuannya untuk mengenalkan Tuhan Yesus Kristus. betul. Ya. Iya. Tadi sampai mana? 20. Satu lagi ya Tim, sorry Tim. Gua tambahin sedikit lagi, satu lagi. Yang tadi Tadi yang sampai di mana ayat, ya? tadi kita sampai ayat 22, Oke, 21. oke. Tapi Ya. gue mau mention sedikit di ayat 20. Tadi kan dia Hmm. bilang, sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Ya. Jadi yang diomongin tuh harus ada gunanya gitu loh. Kalau nggak ada gunanya Iya, yang gak usah diomongin, ya kan? betul, Terus betul. ya, terus nah semua itu gua highlight, Tim. Semua aku Ya. beritakan. Hmm. Semua aku beritakan dan ku ajarkan kepada kamu. Berarti semuanya di preach, semuanya di teach. Ya. Benar gak? Ternyata di ayat yang 20 nih di pasal yang 20 ayat 27 Tim. Lengkap dulu sedikit, gue baca aja. 27, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Tuh. Ya. Jadi seluruh maksud itu kan sama yang tadi, semuanya. Ya. Ya. Kenapa gue mau highlight dan spend waktu lebih lama di kata semua dan seluruh maksud Allah kepadamu? Karena buat gue ayat ini sangat penting, Tim. Jadi artinya kalau seluruh maksud Allah kepadamu, it's like kita baca ini Alkitab di zaman sekarang ini, Tim. Semuanya harus kita ajarkan, semuanya harus kita kabarkan. Kabarkan ya. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Nggak ada yang ketinggalan. Semuanya harus gitu. Lanjut Tim di ayat 22. Ayat 22. Tetapi ya. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Yeah. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, ya kan? It's all about other people, kan? Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Yeah. Wow. Kesetiaan ya. Oh, ya gua.
Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah berkunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Ya. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Ya. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Ya. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri dan akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja dan memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium 36 kelewatan, tim. 36. Oh, sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita lebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Gitu. Luar biasa ya, yang perikop ini ya. Ada yang menarik. Ingat gak gue tanya sama lu tentang Antichrist ya? Pernah gak sih Tuhan Yesus tuh cerita secara spesifik tentang Antichrist gitu ya? Atau tentang Antikristus gitu ya? Nah ini di sini gue jadi ingat gitu loh bahwa Paulus sendiri kepada jemaat mula-mula dia udah bilang nih. Karena kan orang-orang di Efesus ini kan mereka tidak mengalami yang namanya ajaran Tuhan Yesus secara langsung gitu ya. Aku di sini belajarnya dari Paulus, ya kan? Dari Paulus, dan dia di sini Paulus sudah bilang nih bahwa nanti akan ada orang yang ajarannya palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka, gitu ya. Ya kan? Dan sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah, ya. Gitu. Jadi dia dari awal aja dia udah kasih tahu tim sebenarnya gitu loh, ya kan? Dari awal ministry aja udah dikasih tahu gitu. Dan kita juga bisa belajar gitu loh sebagai pemimpin, ya kan? Dia kan bilang Paulus ini dia udah kasih contoh. Ya kan? Makanya dia juga bilang kan ikuti kehidupan dia, apa yang dia udah lakuin gitu. Ya. Salah satunya tuh di ayat 33 tim. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Gitu. Bahkan dia kan kerja, ingat kan dia kerja sebagai itu yang di beberapa ayat yang di depan dia bikin jala kan, dia bikin tenda, dia jualan tenda gitu. Ya, terus dia bilang kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Jadi Paulus ini tuh nyontohin gitu loh, ya. Dan ini ya, dan yang apa yang kita bisa lihat adalah
Paulus di sini benar-benar mencukupi pelayanannya bukan dengan menjadi peminta-minta gitu ya. Ya. Ya kan? Bukan jadi orang Kristen yang berharap aja tapi berusaha dong gitu. Iya. Ya, dan dia juga nggak kasih lihat untuk yang berlebihan kan gitu loh. Karena yang penting dia kerja, Betul. dia bisa memberi aja, dan dia bisa next tuh dia punya ministry ya kan, dan dia tahu itu nanti akan terus aja dicukupkan oleh Tuhan gitu. Iya. Oke, that's very good ya Ben. Jadi kita diingetin lagi gitu bahwa hey, kita juga harus berusaha gitu loh. Kita juga harus bukan tergantung sama orang lain gitu ya. Mencukupi diri sendiri. Karena gue kadang-kadang ya, gue melihat ada gereja yang benar-benar gereja atau pemimpin gereja lah, kita ngomong mungkin gereja kan lebih ke jemaat ya. Ada pemimpin gereja, pengelola gereja yang benar-benar hidupnya tuh mengandalkan belas kasihan orang atau tujuannya tuh lebih banyak meminta gitu ya. Sedangkan di sini kita bisa lihat di Kisah Para Rasul ini ternyata terreveal satu fakta yang sederhana tapi very essential bahwa hey, kita mesti sebagai gereja ya, sebagai institusi gereja kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri loh. Bukan hanya kita minta berharap dari donatur gitu atau bahkan menggadang-gadangkan yang namanya persembahan dari jemaat gitu loh. Gitu sih. Iya, karena dengan jelas kan tadi Paulus bilang seperti itu gitu loh. Ya kan nanti kita baca ke belakang-belakang lagi dia akan jelasin ini lebih banyak lagi Tim. Gitu. Ya. Oke. Sip. Ben, thank you so much buat 2 pasal sekaligus yang kita udah baca ya hari ini di sesi kali ini. Kita tadi udah belajar tentang ini yang Paulus di Efesus ya, menarik ya. Tentang Roh Kudus. Tentang Roh Kudus, kita juga bisa belajar tentang kalau pengenalan kita akan Tuhan itu kayak baptisan, lalu itu merupakan pengenalan kita gitu ya. Kita sudah bertobat, tapi kita juga harus ada pengenalan akan Tuhan Yesus gitu loh. Maka dari situ kalau kita udah kenal, kita percaya, lalu kita ikut, lalu kasih karunia itu maka kita dapatkan, ya kan? Lalu kita juga ada belajar dari Demetrius, jangan halalkan semua cara, baik-baik dulu dipikir ya, dipikir dulu baik-baik gitu loh. Ya, jangan main ribut-ribut aja, tapi ngertiin dulu satu hal itu, baru kita mau protes atau ngomong gitu loh. Lalu Makedonia di pasal 20 ini, yang tadi nih, apa Ben di pasal 20 tadi? Di 20 ini cuman ya fakta aja perjalanan Tim, ya kan? Yang tadi kita bilang di hari itu ditulis semua gitu loh faktanya, mereka dari mana ke mana, ya kan? Terus aja Troas ke Miletus itu juga sama, sampai kita tadi di perpisahan Paulus dengan penatua jemaat Efesus. Ya, dia udah mau pergi kan, nah itu dia tuh kata-kata yang dia kasih semua tuh kata-kata penting semua di situ, ya kan? Iya, dan kita bisa lihat bahwa ministry melayani orang itu tentang orang lain gitu loh, namanya juga pelayanan, melayani gitu loh, dan tujuannya ya Tuhan Yesus yang dimuliakan. Betul. Jadi pada saat melayani itu sebenarnya buat kita sendiri tuh udah beres, kalau kita sendiri masih belum beres, akan sangat susah untuk melayani orang lain. Betul. Gitu. Ya, karena di sini kan ditulis di 19 tadi, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Nah itu humble down, ya kan. Terus bahkan banyak mengucurkan air mata, Tim, mengalami pencobaan gitu loh. Jadi semuanya tuh ya memang bagian dari pelayanan. Ya. Oke. Sip. Ben. Thank you so much Ben buat sesi hari ini, dan buat seluruh teman-teman yang sedang menyaksikan dan mendengarkan program ini, tetap jaga kesehatan nomor 1 ya, lalu juga tetap kreatif dan tetap produktif. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Bye.